Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bila ada salahku, tolong beritahu. Jangan lalu pergi dan menjauh. Kau tawarkan cinta, kini hilang tanpa bilang. Mungkin mudah bagimu lupakanku, tapi sulit bagiku untuk hilangkan bayangmu. Ku terlanjur mencintaimu. Ku terlanjur mencintaimu. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu. Anda kembali menyaksikan program acara Berendo bersama saya Afriko Zuhri. Masih dalam tema yang sama berkaitan dengan pelanggaran pilkada. Dan kalau kita melihat untuk proses tahapan pemilu yang akan kita laksanakan pesta demokrasi di Februari 2024 nanti. Nah, kalau dari mahasiswa sendiri atau dari BEM sendiri melihat banyaknya saat ini mulai para calon legislatif nih yang mulai naik gitu ya Pak, yang akan maju ke pilkada. Ini seperti apa yang sebetulnya diharapkan oleh mahasiswa saat ini melihat dengan banyaknya tidak hanya peran-peran dari anak muda, bahkan kalau sekarang kita melihat mungkin sudah banyak baliho-baliho yang terpajang gitu ya, peran-peran anak muda juga ada di sana gitu ya kalau kita melihat tokoh-tokohnya gitu ya. Nah, ini sepertinya yang diharapkan dari mahasiswa saat ini apa yang melihat pilkada dan pemilu 2024? Oke, baik ya, dalam melihat saat ini yang nampak ya, yang mencalonkan diri ya, tidak hanya yang lama-lama saja, tapi juga kaum muda juga tidak mau kalah tanding juga ya, dengan melihat performa mereka, dengan mungkin strategi mereka meyakinkan bahwasanya tahun ini adalah tahun pemuda ya, tapi tidak menyalahkan juga kan. Mereka juga ada sebuah kapabilitas tentunya sebelum naik gitu ya. Dan harapannya memang yang kita inginkan sebagai kaum pemuda adalah ya ketika mereka meyakinkan dirinya, mengamanahkan dirinya untuk naik ke legislatif ataupun apapun itu, ya tentunya harapan kita adalah mereka mampu membawa aspirasi tentang anak muda gitu. Kita tidak menuntut mereka mengaku-ngaku seorang pemimpin dari kalangan pemuda gitu kan. Ya dengan cara mereka, tetapi mereka tidak satupun melihatkan ya wujud nyata untuk membela aspirasi anak muda gitu. Itu ya sebagai catatan penting dalam yang ingin mereka capai ke depannya gitu kan, untuk meraih suara anak muda gitu. Kita selaku mahasiswa pun juga mendukung ya, siapapun naik ya, menjadi legislatif ataupun eksekutif ya, harapannya mereka ya naik secara kualitas gitu kan, beradu gagasan, beradu sebuah idealis mereka gitu. Kita tidak ingin sebuah politik yang terpolarisasi ya, ataupun politik identitas gitu. Kita saat ini kaum muda sudah paham gitu kan, kita tidak akan seperti tahun 2019 kita terbawa opini bahwasanya ada politik identitas ya, melihat sebuah suku, ras dan lain-lain. Tahun ini tidak gitu. Kita memang benar-benar harus melek politik ya, sehingga kita memilih ya orang-orang yang berintegritas tadi. Orang-orang yang mempunyai sebuah kualitas, bukan hanya melihat dari identitas saja gitu. Yeah. Apalagi kalau kita melihat saat ini sebelum mereka nanti maju dan ditetapkan sebagai daftar calon, pastinya para yang sudah naik saat ini memberikan sosialisasi, juga melakukan pendekatan gitu. Apalagi tadi disampaikan bahwa pemuda ini adalah salah satu generasi yang nanti akan menjadi pemilih terbanyak juga gitu ya. Dan pastinya mereka memanfaatkan strategi ini untuk bisa mendekati anak-anak muda, tidak hanya organisasi ataupun yang ada di lingkungan kampus lah. Katakanlah kalau pemuda saat ini, mahasiswa BEM khususnya, menyikapi hal ini seperti apa? Oke, melihat ya yang pergerakan yang mereka lakukan ya, sebenarnya itu kembali ke penyelenggara gitu ya. Bagaimana suatu kekuatan dari penyelenggara memberikan reaksi ya untuk menegur atau apapun ya. Kalau melihat dari pergerakan yang mereka lakukan itu selama tidak
menyalahkan aturan ya sah-sah saja mungkin kan. Kita sebagai seorang yang mahasiswa ya tentunya melihat dari sudut pandang kita adalah ketika mereka menyapa kita berarti mereka ada suatu penyampaian gitu kan, ide ataupun gagasan mereka gitu. Silakan monggo gitu kan. Tapi dalam kutip tidak menyalahkan peraturan dari teman-teman Bawaslu ataupun KPU ketika mereka sudah mendaftarkan diri gitu kan. Apa yang dikatakan tadi curi star atau apapun ketika mereka berdiskusi saja silakan monggo gitu kan. Tetapi tetap dalam konteksnya, koridornya gitu. Tidak mungkin langsung menunjukkan mengarahkan memilih, tidak gitu. Kita tetap mengawasi juga ketika mereka ingin berdiskusi saja gitu. Silakan gitu kan. Kita tetap membuka gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara soal pelanggaran tadi Pak, untuk penanganan dari pelanggaran ini sendiri atau langsung dilakukan oleh Bawaslu provinsi atau langsung naik ke pusat, ini seperti apa proses dan tahapan pelanggaran yang terjadi? Ya, kan begini, kalau di dalam pelanggaran itu kan di mana lokus fokus terjadi. Misalkan kalau di kabupaten kota, kalau itu berkaitan dengan pemilu kada di kabupaten kota itu ya tentu Bawaslu kabupaten kota. Secara berjenjang juga begitu. Yang provinsi juga akan ditangani oleh provinsi. Nah, tetapi ada juga kasus-kasus misalkan, tadi saya waktu kita break kita ngobrol-ngobrol tentang netralitas ASN misalkan. Ketika ada temuan, oh ternyata ASN itu terlibat partai politik tertentu. Maka kemudian ketika ada laporan masyarakat atau temuan yang dilakukan, kajian temuannya kemudian kita tindak lanjuti, oh ternyata si Anu ASN tetapi terlibat partai politik. Kemudian kita klarifikasi, kita lakukan kajian. Nah ternyata benar dalam kajiannya Bawaslu, kemudian kajian kita itu kita teruskan ke pihak berwenang. Misalkan kalau ASN itu di KASN ya, Komite ASN. Maka kemudian mereka yang akan melakukan kajian, apakah benar atau tidak pelanggaran yang dilakukan ini. Nah ternyata setelah benar, kemudian apakah punishment-nya itu yang memberikan adalah komite itu, KSN itu menyampaikan kepada pihak terkait, misalkan apakah gubernur, apakah bupati, ataukah wali kota yang ASN-nya misalkan terlibat. Nah di situ akan ada punishment, apakah kemudian surat peringatan, apakah bentuknya apa, itu ya kewenangannya KSN. Bahkan kalau memang terbukti misalkan ASN terlibat partai politik, bisa diberhentikan tetap misalkan oleh rekomendasi KSN ya, kemudian pihak terkait yang kemudian mendapatkan rekomendasi itu. Nah, begitu, itu salah satunya. Yang lain juga banyak begitu. Ya, dalam proses verifikasi administrasi kemarin bahkan ada para calon legislatif ini yang mungkin mereka terdaftar di 2 partai politik, ada juga yang kan? Mereka terlibat maksudnya dari ASN yang terjun ke politik. Ini seperti apa? Ini dalam pengawasan Bawaslu juga gitu. Iya, misalkan kita temukan begitu, misalkan kejadiannya misalkan taruhlah di salah satu kabupaten. Maka kemudian kita juga memerintahkan kepada Bawaslu kita, apakah benar informasi itu. Kalau memang benar, jadikanlah temuan. Atau mungkin ada orang yang melapor di situ. Karena kan pencalonan disesuaikan dengan kabupaten kota. Kalau dia DPRD kabupaten, maka dia mencalonnya di KPU setempat ya. Kalau kita ngurusi yang provinsi dan calon anggota DPD. Nah, kalau memang seperti itu, terbukti misalkan, oh ternyata masih aktif atau menjelang pensiun, tetapi SK-nya belum ada, tapi nyaleknya sudah nih. Nah, kalau itu temuan, bisa kemudian didiskualifikasi dari calonnya. Kalau misalkan H-1 sebelum DCT, misalkan belum bisa menunjukkan surat pemberhentiannya, kan begitu. Kalau itu jadikan temuan oleh Bawaslu, dikaji, kemudian ada itu bisa rekomendasinya adalah, oh terbukti, bisa kemudian didiskualifikasi menjadi calon. Dicoret rekomendasi Bawaslu misalkan, hasil dari penanganan pelanggaran itu memerintahkan untuk tidak dimasukkan di dalam daftar calon sementara misalkan. Maka dia kemudian didiskualifikasi bahwa yang bersangkutan terbukti misalkan masih aktif sebagai PNS atau masih aktif sebagai TNI Polri, maka kemudian yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Maka Bawaslu hasil kajiannya menyimpulkan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan menjadi daftar calon sementara atau daftar calon tetap. Maka diperintahkan kepada partai politik mungkin ya yang bersangkutan, kepada KPU lah karena yang terdaftar, KPU kemudian meneruskan kepada partai politik. Nah, partai politik apakah mengganti ataukah mengganti calon yang bersangkutan, yaitu kebijakan di internal partai politik. Tetapi Bawaslu sudah memberikan rekomendasi seperti itu karena pelanggaran itu terbukti. Nah, artinya ada pengawasan dari Bawaslu juga dari KPU menetapkan, dan partai politik nanti yang akan menindaklanjuti gitu ya. Betul. Oke, kita akan lanjutkan kembali nanti setelah iklan. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam pembahasan yang sama tentunya dalam pelanggaran pilkada, dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo.